Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kesehatan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq Hasbi Falah Muhammad, NIM 20420295. Pada kesempatan kali ini kami ditugaskan untuk membuat sebuah video sebagai tugas ujian tengah semester kami yang dibimbing oleh Ibu Junaida MPD dalam semester 1 di perkuliahan Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga saya mengambil materi mengenai paragraf, salah satu materi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya mungkin kita sudah sering belajar mengenai paragraf, terutama di masa SMA, SMP, bahkan SD pun mungkin sudah ada. Dan kini saya akan memperjelasnya saja, mempersingkat materinya saja yang telah saya tulis yang telah saya ketik dalam PPT saya sendiri. Mungkin kita mengenal paragraf itu sebagai yaitu sebuah ide pokok atau gagasan dalam sebuah kalimat-kalimat, dan itu terletak di awal paragraf, pertengahan paragraf ataupun akhir paragraf. Tapi mungkin kali ini kita akan memperjelasnya lebih detail mengenai definisinya, syarat dan fungsinya, kemudian kerangkanya, unsur-unsurnya, dan jenis-jenis paragrafnya. Baik, kita akan memulai dari definisi dari paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat, yaitu satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Dan sebuah paragraf itu biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf itu sendiri terdiri dari fakta dan opini yang kemudian diberi pikiran penjelas. Dan paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat juga yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari paragraf, maka kita harus juga mengetahui apa fungsinya dan apa syarat-syaratnya. Fungsi yang pertama yaitu menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran dari yang mengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Kemudian kita harus mengetahui juga apa itu syarat-syarat dari paragraf agar kita mudah memahami soal-soal ujian, soal-soal untuk tes-tes yang lainnya, ataupun untuk pengembangan
bahasa Indonesia kita. Syarat yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan ini berupa yaitu dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Inilah yang disebut ide pokok itu. Yang kemudian yang kedua, kepaduan, yaitu harus ada hubungan antar kalimat dalam satu paragraf, yaitu saling berkaitan dalam sebuah paragraf itu. Yang kemudian isinya harus relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf itu harus dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas agar kita mudah memahami sebuah paragraf. Yang seterusnya, kita harus mengetahui dan mengenal unsur paragraf dan kerangka paragraf. Unsur paragraf yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan ini adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus mengembangkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan atau pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Ini definisi dari kesatuan dan penjelasannya. Kemudian koherensi. Koherensi itu apa? Yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Misal, dalam kalimat awal itu menjelaskan keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama, seluruhnya menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu pengembangan. Pengembangan ini apa maksudnya? Yaitu gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungan dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Kemudian kita harus memperjelas juga apa itu kerangka paragraf. Yaitu satu, harus ada tema, menentukan tema. Dalam membuat paragraf itu kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kemudian menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Misalnya jenis paragraf eksposisi. Di situ ada tema misalnya mengenai tentang pengenalan budaya. Paragraf pertama judul, paragraf pertama pikiran utama dan pikiran penjelas 1-3. Pikiran utamanya pasti tentang mengenal kebudayaan. Pikiran penjelas pertamanya mengenai adat istiadatnya. Pikiran penjelas keduanya mengenai pakaian adatnya, pakaian daerahnya. Dan yang pikiran penjelas ketiga yaitu mengenai tentang bahasa daerahnya atau bahasa adatnya. Seperti itulah kerangka paragraf, harus sealur, sejalan dari awal paragraf sampai paragraf yang terakhir, dari paragraf pembuka sampai ke paragraf penutup. Kemudian kita harus tahu dan paham mengenai macam-macam paragraf ini. Mungkin kita hanya tahu macam-macam paragraf itu hanya adalah narasi, eksposisi, argumentasi. Padahal eksposisi juga terbagi dalam beberapa bagian lagi. Dan masih banyak lagi yang harus kita kenal tentang macam-macam paragraf ini. Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan isi. Jenis paragraf berdasarkan isi ini yaitu yang pertama yaitu narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian.
Jadi narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa dan ia hanya mementingkan urutan kejadiannya, bagaimana kronologisnya. Dan yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan bisa berupa orang, benda, atau tempat. Dan yang ketiga, eksposisi. Nah, eksposisi ini akan terbagi banyak lagi, sebanyak 5. Eksposisi ini apa? Yaitu paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Cirinya adalah ada informasi. Cirinya adalah ada informasi. Kemudian eksposisi ini ada beberapa macam lagi, yaitu 1. Teknik pengembangan eksposisi. Teknik pengembangan eksposisi ini ada terbagi 5 lagi, yaitu teknik identifikasi, yaitu sebuah teknik yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Pembagian yang kedua yaitu teknik perbandingan, digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Dalam menyampaikan uraian dengan teknik perbandingan, hal yang harus kita perhatikan adalah tujuan penggunaannya. Dalam teknik yang digunakan dalam menyampaikan perbandingan ini adalah perbandingan langsung, analogi, dan perbandingan kemungkinan. Misalnya perbandingan seperti bantuan sosial, khusus yang keluarga miskin sekitar 1 juta, keluarga yang menengah sekitar 500.000, dan keluarga yang hampir cukup menengah ke atas hanya 100.000. Mungkin seperti itu perbandingannya. Kemudian teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran penjelas yang khusus atau nyata. Dan yang keempat, teknik klasifikasi, yaitu merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. Dan yang terakhir yaitu teknik definisi. Teknik definisi ini yaitu penjelasan terhadap arti kata, pengertian suatu kata, frasa atau kalimat. Kemudian yang terakhir teknik analisis, merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Teknik analisis ini dapat dibagi juga atas sebab akibat, analisis bagian, analisis fungsional, dan analisis proses. Kemudian kita lanjut lagi ke argumentasi, yaitu setelah kita membahas macam-macam teknik dalam eksposisi, kita kembali lagi ke argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya adalah adanya pendapat dan adanya alasan dalam paragraf tersebut. Kemudian persuasi. Paragraf ini yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari paragraf persuasi ini adalah bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Dalam konteks cerita paragraf dalam sebuah soal ataupun yang lainnya. Kemudian jenis paragraf yang kedua yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalau kita bicara letak kalimat utamanya, pasti kita mengingat pelajaran SMA dulu, yaitu deduktif, induktif, dan yang lainnya kan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahasnya. Rupanya induktif itu tidak hanya satu pembagian, tapi ada 3 pembagian. Bahkan ada juga yang disebut paragraf campuran. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai
dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian kita mengenal juga paragraf induktif. Dan ini adalah definisinya yang saya terangkan di PPT yang saya tulis, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Rupanya paragraf induktif ini ada 3 jenisnya. Yaitu pertama, generalisasi, analogi, hubungan kasual. Yang 3 ini. Kita akan mencoba menjelaskan definisinya. Generalisasi ini apa? Yaitu pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Ini pengertian generalisasi. Kemudian ada yang disebut dengan analogi. Analogi ini apa? Yaitu pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Ini analogi. Kemudian hubungan kausal, yaitu pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Ini harus ada pola hubungan sebab akibatnya. Dan yang kemudian hubungan kausal ini juga ada tiga pola hubungan kausalitasnya, yaitu sebab akibat, kemudian dibalik lagi ada akibat sebabnya, kemudian sebab akibat 1, akibat 2. Kemudian ada juga dalam jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ini, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini seperti apa? Yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Ini adalah jenis-jenis paragraf dalam konteks berdasarkan letak kalimat utamanya. Kemudian kita harus bisa menjelaskan juga dan mempelajari dan mengenal paragraf berdasarkan fungsinya. Yaitu terbagi 3. Mungkin ini sudah kita tahu, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka itu adalah paragraf pendahuluan atau paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahuluan berisi tentang tujuan dan pembatasan topik pembicaraan. Selain itu, paragraf ini harus menumbuhkan rasa ingin tahu para pembaca tentang apa yang diuraikan selanjutnya. Kemudian paragraf pengembang adalah mengapa ini disebut paragraf pengembang? Karena paragraf ini berfungsi untuk mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau subtopik pembicaraan. Kemudian paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Mungkin sampai sinilah kita dalam pembahasan mengenai paragraf yang tadi kita awali dengan definisinya. Mungkin mudah-mudahan kita paham. Kemudian kita lanjut fungsi dan syarat paragraf. Kemudian kita lanjut unsur paragraf dan kerangka paragraf. Kemudian macam paragraf ada berdasarkan isi seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Baru ada juga berdasarkan letak kalimat utamanya, deduktif, induktif,
campuran, dan ada juga berdasarkan fungsinya, pembuka, pengembang, dan penutup. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Mohon maaf jika ada kesalahan teori dan kesalahan kata, bahasa, dan tingkah laku. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.